Assalamualaikum rekan-rekan. Pada edisi kali ini saya akan menampilkan cara dempul dan cat plafon dari triplek yang telah saya buat ini yang rapi dan bagus. Plafon ini memakai triplek dengan ketebalan 6 mm. Bagi rekan-rekan yang ingin melihat cara saya membuat plafon ini, bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Langkah pertama sebelum sambungan tripleknya didempul, kita tutup lebih dulu sambungan triplek plafonnya dengan menggunakan seng polos dengan ketebalan 0,20 mm yang kita belah dengan lebar ukuran 8 mm sesuai ukuran paku staples tipe U. Seng polos yang kita belah ini harus masuk dalam permukaan paku staples tipe U untuk kita lengketkan pada sambungan antar triplek plafon. Ukuran paku staples yang saya pakai 10-16J dengan panjang 2,5 cm agar melekat erat pada kayu sambungan triplek plafonnya. Cara pemasangannya, kita lengketkan seng polos pada as sambungan triplek, kemudian kita paku dengan jarak 30 cm lebih dulu agar mudah kita sesuaikan. Setelah ujung sengnya mempunyai dudukan yang pas pada as sambungan plafon, baru kita paku yang rapat dengan jarak setengah cm. Tujuan pemasangan paku staples yang rapat agar permukaan seng polos melekat erat pada sambungan triplek plafon. Pemasangan paku staples yang rapat juga bertujuan agar dempul plafon mudah melekat di permukaan seng polosnya. Bagi rekan-rekan yang ingin membeli staples elektrik tipe U yang saya pakai ini, bisa melihat link pembeliannya di deskripsi video. Pemakaian seng polos pada sambungan triplek plafon tidak akan membuat sambungan plafonnya lebih tebal. Permukaannya tetap rata satu sama lainnya. Ini tampilan plafon setelah semua sambungan tripleknya terpakai seng polos agar tidak retak pada sambungan tripleknya. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup celah pertemuan plafon dengan dinding dengan memakai silikon warna putih. Dengan memakai silikon, celah pertemuan antara plafon dengan dinding tidak akan retak. Pemakaian silikon harus agak tebal agar meresap penuh ke dalam rongga antara plafon dan dinding beton. Pemasangan plafon minimalis yang ada penambahan trap tanpa aturan pada permukaan plafon, tampilannya lebih simpel tanpa memakai list samping, sehingga kita harus menutup celah pertemuan plafon dan dinding yang rapi agar tampilan plafonnya lebih mewah. Setelah semua celah antara plafon dan dinding tertutup dengan silikon, sekarang kita dempul permukaan triplek plafonnya yang rapi dan sejajar dengan memakai dempul Gibson merek Jaya Bolt. Adukan dempul Gibson ini sesuai takaran agar tidak keras di dalam pemakaiannya. Saya mengaduknya takaran 3 kali pakai agar tidak mengeras dengan sendirinya.
Dalam pemakaian dempul gypsum ini, saya sarankan memakai skrap dempul merek Jaya Bor agar mudah dalam mengaplikasikannya. Bila ingin memasang triplek untuk plafon rumah, saya sarankan agar tripleknya jangan dulu dicat sebelum pemasangan. Karena bila permukaan triplek sudah licin dengan cat dasar, maka daya rekat dempul pada tripleknya akan berkurang. Pemakaian dempul pada triplek plafon sangat bagus ketika permukaan tripleknya belum dicat, agar dempulnya mudah melekat erat dan meresap pada perpori triplek sehingga memiliki daya rekat yang kuat. Dalam pemakaian dempul, kita tutup semua sambungan plafon agar tampilan pemakaian seng polos benar-benar hilang. Kemudian kita tutup semua bekas pemakaian paku pada permukaan tripleknya. Bila permukaan triplek sudah licin, kita cukup memakai dempul pada sambungan triplek dan bekas paku saja. Bila permukaan triplek agak kasar, maka saya sarankan agar semua permukaan tripleknya didempul agar hasil akhir lebih bagus dan mulus. Sebagian orang mungkin malas memakai plafon rumah dari triplek. Alasannya, sambungan tripleknya tetap retak. Kayunya mudah dimakan rayap, lama-lama tripleknya koyak dan sebagainya. Daerah kami di Banda Aceh masih banyak pemakaian plafon dari rangka kayu karena di sini masih banyak tersedia kayu dengan kualitas yang bagus. Bila ingin mempunyai plafon rumah yang tahan lama, saya sarankan memakai kayu kelas 1 agar tidak dimakan rayap. Yang kedua, pakailah triplek kualitas yang bagus, jangan merek asal-asalan. Yang ketiga, cari tukang yang handal. Bila kualitas bahan dan tukangnya sudah bagus, maka hasilnya pun akan sangat bagus. Triplek plafon akan memuai ketika atap terlalu panas. Pakailah rangka kayu yang agak rapat, idealnya jarak 60 cm. Agar permukaan triplek tidak mudah menyusut dan bergelombang ketika ruangan terlalu panas yang menyebabkan semua sambungan triplek plafon mudah retak dan bergaris kecil. Setelah semua permukaan triplek didempul, kita gosok menggunakan kertas gosok ukuran 150. Untuk pilihan cat pada plafon ini, saya memakai merek Nippon dengan paduan warna putih agak kebiruan dan warna coklat susu. Bila pengecatan menggunakan kuas, adukan catnya harus sedikit kental agar tidak meleleh pada permukaan kuas. Dalam pengecatan, kita cat warna putih lebih dulu yang merata, termasuk pada trap yang beda warna, agar tampilan paduan warna trap bawah lebih indah. Untuk hasil yang bagus pada permukaan plafon membutuhkan 3 lapisan cat yang merata.
Kelebihan plafon dari triplek ini, kita bisa mengganti warna apabila suatu hari merasa bosan dengan warna yang ada. Kelebihan lainnya, kita bisa dengan mudah berjalan di atas plafon bila ada penambahan titik lampu dan memperbaiki atap jika terjadi bocor. Kekurangan pada plafon triplek ini adalah harga triplek dan kayu kualitas bagus sangat mahal, serta biaya pemasangan yang juga mahal karena harus didempul yang halus sebelum pengecatan. Bila pada permukaan plafon ada pemasangan lampu tanam, pasanglah ketika plafonnya siap dicat agar tidak mengotori fitting lampu dengan percikan cat plafon. Bagi rekan-rekan yang ingin tahu apa saja alat dan bahan yang saya pakai dalam pembuatan plafon ini, bisa melihat link pembelian di deskripsi videonya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton, semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi rekan-rekan yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe agar channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Jika ada yang ingin rekan-rekan tanyakan, bisa melalui kolom komentar. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya.